Shalom. Ya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, luar biasa. Ya, ini khotbah kedua kali saya di onsite, tapi entah kenapa dikasihnya yang susah banget itu ya. Kita akan judul khotbah saya hari pagi ini adalah The Final Stage. Ya. Jadi siapkan hati saudara ya. Pakai sabuk pengaman, kalau masih gugup pegang tangan kanan, tangan kiri yang lain, asal jangan istri orang ya. Ya, jadi yang pasti ini akan membuat kita benar-benar merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Mulai dari Yesus diadili sampai dengan dia mati di atas kayu salib. Subtema khotbah saya adalah masuk ke dalam secuil penderitaan Kristus. Ya. Kita akan banyak baca ayat, bersabarlah bersama dengan saya. Ya, kita akan berganti-gantian, banyak banget ayatnya beneran, saya nggak bohong. Tapi saya akan membawa saudara untuk terus fokus sama setiap step-step kejadian Yesus waktu dia diadili sampai dia mati di atas kayu salib. Oke, kita akan mulai dari Markus 14 ayat 53 sampai 62. Saya baca yang orange, udah nggak buta warna lagi, karena tadi malam udah nanya sama istri itu warna apa, ya. Baru saudara baca yang putih, oke? Ya, mulai dari Markus 14 ayat 53. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam besar, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ, saudara. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucap kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lainnya. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji itu? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. This is the first time Yesus menjawab pertanyaan dengan sangat gamblang. Ya. Sebelumnya Yesus tidak menjawab pertanyaan ini, saudaraku. Di Markus yang sebelumnya Yesus tidak menjawab atau bahkan dia membalikkan pertanyaan ini. Menurutmu aku siapa? Tapi ini pertama kalinya jawab Yesus, dia berkata, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Yang ditanyakan oleh imam besar adalah apakah engkau Mesias? Mesias itu artinya cuma penyelamat, saudara. Pahlawan. Ya. Tapi Yesus menjawab kepada imam besar bahwa dia adalah yang pertama, anak manusia. Di Daniel 7 ayat 14. Yang kedua, duduk di sebelah kanan. Mazmur 10 ayat 1. Kalau saudara baca, dan kita harus lihat, setiap firman Tuhan itu harus konteksnya siapa yang berbicara dan dia berbicara kepada siapa. Ini Yesus berbicara kepada imam besar, orang-orang ahli Taurat, dan orang-orang ahli agama. Jadi artinya mereka tahu persis karena mereka setiap hari mempelajari kitab Taurat, kitab nabi-nabi, ya, dan seluruh perjanjian lama. Jadi mereka tahu persis apa yang dimaksud dengan anak manusia dan apa yang dimaksud dengan duduk di sebelah kanan Allah. Pernyataan gamblang bahwa Yesus bukan hanya sekedar Mesias, pahlawan, pembebas, penyelamat, tapi dialah Allah yang akan menghakimi dunia ini. Sangat paradoks, saudara. Dia adalah hakim yang sejati, tapi pada saat itu
dia dihakimi oleh orang-orang berdosa. Padahal kelak mereka itu semua orang-orang berdosa termasuk kita akan dihakimi oleh Yesus. Jadi pada saat Yesus ditanya, siapa engkau? Apakah engkau Mesias? Tidak hanya sekedar Mesias. Aku adalah Allah itu sendiri. Aku adalah pribadi yang akan datang di akhir zaman untuk menghakimi semua manusia. Tapi dia hakim sejati, rela untuk duduk sebagai terdakwa. Ini adalah hal yang luar biasa sekali. Tahukah saudara, seberapa sering sih kita menghakimi Yesus? Seberapa sering kita menghakimi, menyalahkan Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita? Padahal semua masalah yang kita alami adalah akibat dari dosa kita sendiri. Saudaraku, sangat wajar banget nih saat saudara berjalan dan tiba-tiba Tuhan harus mengungkapkan dosa saudara. Yang pasti yang paling pertama, kita cari yang bisa disalahin. Kita cari A, B, C. Kalau nggak ada orang yang kita bisa salahin situasi kondisi. Ya. Kalau udah nggak bisa nyalain lagi situasi kondisi, Tuhan kita salahin. Ya. Saya akan share kesaksian. Kesaksian itu hanya peristiwa ya saudara. Jadi peristiwa itu bukan formula ataupun doktrin. Karena bisa sangat kreatif berdasarkan kebesaran pribadi Allah dalam setiap masing-masing pribadi. Tapi setiap kita melihat kesaksian atau peristiwa, kita harus berkaca bagaimana Injil mewarnai peristiwa itu. Kita harus melihat Injilnya yang mewarnai peristiwa-peristiwa tersebut, saudara. Waktu saya jatuh, ya saudara, saya langsung menyalahkan sahabat saya menyalahkan pasangan saya menyalahkan situasi kondisi saya menyalahkan apa aja yang saya bisa salahkan. Tapi saya bersyukur ya sama 3 orang yang menyebalkan dalam hidup saya, ya, yang bernama Kathy, Rea, dan Rev gitu ya. Sehingga mereka itu keep in touch terus dalam masa-masa menderita saya tuh, mereka tuh keep in touch terus gitu ya, yang dengerin saya, gue mau bunuh diri sekarang, malam ini gue mau bunuh, dan semua mereka keep in touch. Gue waktu 3 hari menyalahkan orang-orang tersebut, Pak Gem tiba-tiba ngomong kayak gini, lo jatuh bukan karena temen lo jatuh bukan karena istri lo jatuh bukan karena apapun juga Glenn. Lo jatuh karena diri lo sendiri. Karena lo memberhalakan penerimaan diri. Ya, pada saat itu saya nggak langsung terima lah. Ya kan? Tapi saya bergumul dengan hal itu dan saya bilang, oh Tuhan, why? Gitu. Saya bergumul dan saya bersyukur dengan komunitas ini. Pada saat saudara sedang anger, marah, atas kejadian-kejadian dalam hidup saudara saat dosa-dosa itu diungkapkan dan itu menyebabkan penderitaan dalam diri saudara, jangan pernah pergi dari komunitas Injil. Nggak apa-apa marah, nature. Nggak apa-apa nyalain orang lain, itu natural, itu nggak apa-apa. Karena Injil itu very, very personal. Injil itu sangat personal banget. Saat saudara dengar Injil, dengar kebenaran ini bukan untuk orang di sebelahmu, bukan untuk orang di depanmu, atau bukan untuk orang 2 baris di belakangmu, bukan. Itu untuk diri kita sendiri. It's very personal. Injil adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita baca ayat lagi ya, bersabar ya saudara ya. Cukup banyak nih, aku takut nggak cukup ya. Kita mulai dari 62. Saya yang putih, saudara yang orange. Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan
bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Saudara lihat, pengadilan ini berubah menjadi kerusuhan, saudara. Ya. Ini bukan pengadilan lagi. Waktu Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah, langsung rusuh. Tadi saya lainnya ke Area, keren banget. Datanglah kerajaanmu. Ya. Karena selama ini kita itu raja atas hidup kita. Waktu Tuhan menyatakan akulah raja atas hidupmu. Yang terjadi seperti ini. Pada saat Tuhan menyatakan diri sebagai Allah yang berdaulat atas hidup kita, keegoan kita ngamuk. Dalam hati kita terjadi kerusuhan. Marah aja kurang. Ya, kecewa aja kurang, geram aja kurang. Sebenarnya yang terjadi dalam dirimu adalah kerusuhan di dalam hati ini rusuh, saudaraku. Nggak bisa Tuhan, rencana gue gagal, gue harusnya sukses, tapi kenapa harus bangkrut? Gue harusnya punya keluarga yang sakinah, yang barokah, tapi kok hancur, kenapa Tuhan? Nggak bisa. Waktu Tuhan menyatakan diri bahwa dia adalah Allah, Raja yang berdaulat atas hidup kita, rusuh hati kita. Itu wajar. Karena waktu Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah, pengadilan itu berubah menjadi kerusuhan. Itu adalah jernih hidup kita di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Raja. Dan kita akan gak terima pasti awalnya. Ini gak sesuai rencana gue nih, ini jauh banget dari ideal. Karena memang kita nih ya di UC Jakarta nih memang hidupnya gak ada yang ideal. Ya. Gak ada yang normal ya. Semuanya abnormal gitu ya. Dan kadang-kadang kita berbangga dengan keabnormalan itu, anehnya gitu. Dan memang kita nggak ada yang ideal, saudara. Ya, Pak Agem aja sampai bingung. Ya, kerjaan katanya nggak ada yang masalah. Gereja banyak banget masalahnya gitu kan. Ya, untung dia Pak Agemnya, ya kan. Untung gue masih jauh lah ya gitu. Ya, jadi ya udah. Jadi memang kita nggak normal, kita abnormal. Dan disinilah dimana Tuhan menyatakan bahwa akulah raja atas hidup. Makanya rusuh. Makanya nyalain orang. Makanya marah. Makanya gak terima. Oke? Tetapi saudaraku, paradoksnya, Kristus merebut tahta dalam hati kita. Bukan dengan jalan arogan. Atau dengan jalan paksa. Ini keren banget saudara. Tetapi Kristus merebut tahta dalam hidup kita. Dengan jalan salib. Dia merebut tahta dalam hidup hati saudara. Itu bukan dengan jalan paksa. Bahkan saat kejatuhan kita, Kristus gak datang pakai cambuk. Woi, salah lo, gak bisa kayak gitu. Enggak. Dia hanya ada tetap di sisi kita dan tersenyum. Dia mengambil tahta dalam hidup kita dengan cara jalan salib. Menderita bagi saudara dan saya. Dia tahu titik lemah kita. Titik lemah kita bukan dihukum. Titik lemah kita di cinta, kasih. Itu titik lemah kita. That's why Tuhan Yesus pakai jalan salib. Bukan jalan arogan atau jalan paksa. Jadi setiap saudara mengalami penderitaan akibat dosa yang kita lakukan sendiri, bersabarlah. Terus jernilah sama Kristus. Terus nikmati jalan salib bersama dengan Kristus. Maka saudara akan diperbarui. Itu adalah hal yang luar biasa. Oke, kita baca ayat lagi ya. Nah, sebelum kita baca ayat ini, saudara mungkin bingung. Kenapa Tuhan Yesus itu diadili 2 kali?
Yang pertama di Mahkamah Agama, yang kedua di depan Pontius Pilatus. Pada zaman itu, Mahkamah Agama itu diberikan mandat atau otoritas untuk mengadili beberapa kasus. Tapi untuk kasus hukuman mati atau bahkan salib, Mahkamah Agama tidak mempunyai otoritas. Hanya punya otoritas untuk hukuman mati dan salib hanyalah oleh kerajaan Romawi. Dalam hal ini yang berotoritas di situ adalah gubernur Yudea yang bernama Pontius Pilatus yang sampai sekarang ada di kredo rasuli kita. Karena Pontius Pilatus ada di sejarah. Artinya Kristus, Yesus memang dalam sejarah memang betul diadili oleh Pontius Pilatus. Nah, saya baca yang putih, saudara yang baca yang orange ya. Ayat 1 sampai 5. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Ya saudara. Jadi waktu Pilatus ngomong sama Yesus, Yesus terdiam. Yesus terdiam. Berbeda dengan kita. Yesus tidak membela diri sama sekali. Padahal tidak ada kesalahan satupun dalam dirinya. Berbeda dengan kita. Oh, ada 1001 pembelaan saat dosa kita diungkapkan. Aku salah. Tapi kan aku begini gara-gara begini. Aku kan gak begitu loh. Banyak banget pembelaannya, saudara. Ya. Ini yang saya bilang kita masuk dalam secuil penderitaan Kristus. Betapa jauhnya kita. Yesus yang benar-benar enggak terbukti punya kesalahan dan tidak punya kesalahan sama sekali, dia terdiam tidak membela diri. Tapi kita nih yang udah terbukti, pembelaannya banyak banget. Tapi kan aku gak kayak dia. Tapi kan ada yang lain kayak aku, gitu kan. Tapi kan begini, begitu, waduh hebat. Ya, itu nature dosa kita. Kenapa sih kita gak berserah aja? Ya, susah memang. Caranya gimana nanti lah ya. Belum. Ada dari slide terakhir ya. Tapi yang jelas, Yesus tidak membela sama sekali. Kita lanjut baca ayat. Saya yang putih, saudara yang orange. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya untuk menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lain. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia." Yang terakhir, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalib. Saudaraku, dari ayat-ayat ini kita akan lihat poin dari ada beberapa profil pribadi di sini. Ya, yang pertama adalah Pilatus. Ya, kita akan lihat
bahas dan bongkar dari satu-satunya. Minum dulu sebentar. Pilatus. Pilatus memiliki berhala hati. Berhala hati akan membuat kita selalu jatuh kepada hal-hal yang sebenarnya kita tahu dengan pasti bahwa itu tidak benar. Tadi malam saya pikir berhala hatinya Pilatus itu hanya penerimaan diri. Ya. Penerimaan diri gara-gara dia lihat orang banyak. Supaya memuaskan hati orang banyak, makanya dia melakukannya. Padahal dia tahu Yesus nggak bersalah. Tapi karena demi memuaskan penerimaan diri dia terhadap orang banyak, makanya dia memutuskan hal yang salah. Walaupun dia tahu itu tidak benar. Lalu dengan chatting-chatting sedikit tadi pagi dengan Ibu Gem yang lagi ada di Korea, gitu ya. Dia bilang, Pilatus itu cuci tangan. Saya bilang cuci tangan pakai Lifebuoy, cuci tangan gitu ya. Dia cuci tangan. Akhirnya saya, oh iya, bisa jadi juga ini adalah berhala kenyamanan. Karena dia nggak mau ada konflik. Ya saudaraku. Hati-hati saudara. Saat kita nggak berani stand up untuk kebenaran dan speak up untuk kebenaran karena hanya takut konflik. Hati-hati. Karena kebenaran harus kita speak up. Waktu kita menjadi sahabat, kita jauh lebih baik kita memberikan kebenaran dan sahabat tersebut marah sama kita daripada kita bilang, it's okay, gak apa-apa, dia masuk ke jurang. Kita harus berani speak up walaupun itu berkonsekuensi konflik. Tapi berhala hati akan selalu menyebabkan kita jatuh dan jatuh lagi di hal yang salah, padahal deep down in our heart kita tahu itu gak benar. Kita tahu. Apa sih berhala hati itu? Ya, kaget ya. Ya. Berhala hati itu adalah sesuatu yang kita kagumi. Melebihi rasa kagum kita terhadap Kristus. Contohnya ya, berhala uang. Saudara nih pernah punya pengalaman di mana uang bisa begitu berpengaruh dalam hidup saudara? Dulu belum ada uang, saudara diceng-cengin. Begitu ada uang, saudara beli mobil bagus, tiba-tiba saudara pada hebat Glenn gitu ya. Wah, mantap gitu ya. Ya, saudara begitu ada duit, semua orang langsung mandang. Wah, jadi saudara kagum dengan apa yang uang bisa lakukan terhadap dirimu. That's why mulai saat itu engkau memberhalakan uang. Setiap kali apapun yang saudara lakukan, yang penting dapat duit. Nggak peduli caranya gimana. Uang, duit. Satu lagi, seks. Kita memberhalakan seks karena kita kagum dengan kenikmatan yang seks bisa berikan dalam diri kita. Sehingga kita nggak sadar kita memberhalakan seks tersebut. Ada rasa kagum yang berlebihan yang membuat kita akhirnya jatuh lagi dari kesalahan-kesalahan yang sama. Saudaraku, ya. Berhala dalam bahasa aslinya adalah epitimia. Yang artinya memang berhala, tapi di beberapa terjemahan dibahas adalah nafsu. Nafsu yang berlebihan, yang sampai nggak bisa kita kontrol. Ya kan, matanya duitan terus ya, mata duitan. Gitu ya. Matanya keranjang terus gitu ya, mata keranjang gitu ya saudara ya. Jadi saudara tahu bahwa berhala itu adalah sesuatu yang memperhambakan kita. Berhala tidak akan pernah memberikan keuntungan dalam diri kita. Itu berhala. Ya, kita lanjut. Baru kita lihat ke sosok yang kedua. Barabas. Nah, ternyata Barabas punya nama kecil juga Yesus. Itu ada di kitab Matius.
Jadi ada dua Yesus nih di sini. Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Ya. Kita lihat Yesus Barabas. Yesus Barabas memerintah dengan mengambil nyawa orang lain. Sedangkan Yesus Kristus memerintah dengan menyerahkan nyawanya. Yesus Barabas ingin menjatuhkan raja yang berdaulat kita. Kita harus jadi raja atas hidup kita, guys. This is your life. Ya kan? Your life. Mari kita jadi raja atas hidup kita. Sedangkan Yesus Kristus, dia adalah raja yang berdaulat yang sesungguhnya. Yesus Barabas terbukti salah. Kita terbukti salah banget, ya kan? Banget. Ya. Ya, saudara sebutlah dosa-dosa kita semua gitu ya. Yesus Kristus tidak bersalah sama sekali. Tapi Yesus Barabas dibebaskan. Yesus Kristus mati, terbunuh di kayu salib. Kita adalah Barabas. Kitalah seharusnya yang mati tersiksa di atas kayu salib. Tapi Kristus menggantikan kita. Substitusi. Kita ada gambaran dari Barabas. Kita nih terbukti salah. Kita nih yang berontak terus dalam hidup kita. Kita yang sudah pasti harus mati. Karena hukuman dosa dalam hidup kita. Tapi Yesus ambil alih. Yesus take over. Yesus substitusi. Sehingga kita nggak jadi mati. Sekalipun dari semua poin-poin itu, poin terakhirnya dari Barabas dibebaskan. Dari poin-poin itu, poin terakhir dari Yesus Kristus adalah mati di atas kayu salib. Perhatikan bagaimana besarnya kasih karunia substitusi ini dalam diri kita. Kita nih digantikan. Kita yang harusnya di sana. Kita yang harusnya ada di kayu salib. Tapi kita digantikan. Saya mundur sebentar. Penyalipan dirancang sebagai metode hukuman yang paling memalukan dan kejam untuk pelanggar hukum terburuk. Dengan pertunjukan berdarah dan penderitaan besar di depan umum yang pasti diakhiri dengan kematian yang mengerikan. Memang kita Markus tidak begitu menggambarkan penderitaan fisik yang Yesus alami di atas kayu salib. Tetapi ada sedikit gambaran di Mazmur 22. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia. Dihina oleh banyak orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan menggerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah. Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing menggerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubah. Ini adalah ayat yang dipakai oleh Passion of the Christ. Untuk menggambarkan penderitaan Kristus. Tapi sesungguhnya tidak ada satu film pun yang bisa cukup memvisualisasikan apa yang Yesus alami di atas kayu salib.
Dia tidak berdosa. Dia mulia. Tapi dia harus tergantung di atas kayu salib tanpa sehelai kain pun. Betapa memalukannya. Betapa hinanya. Betapa tidak layaknya untuk seorang Allah, Raja, dipertontonkan, dipermalukan, diperhinakan seperti yang Yesus alami di atas kayu salib. Luar biasa, saudara. Tidak ada cukup visualisasi untuk menggambarkan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Kita baca lagi sama-sama ya saudara ya. Saya yang putih, saudara yang orange. Jangan bosan ya saudara, tetap semangat. Ya. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nats Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja orang turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya, bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu, dan berlangsung sampai jam 3. Saudaraku, saya nggak akan bahas lagi mengenai penderitaan Kristus itu, tapi kita akan masuk pada ayat 33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Berarti ada berapa jam, saudara? Ada 3. Ada 3 jam. Ada 3 jam. Kegelapan selama 3 jam secara ilmiah tidak bisa dijelaskan. Karena gerhana matahari hanya terjadi beberapa menit saja. Ya. Terus mau ada badai padang gurun ya, itu tidak, badai padang gurun tidak mungkin terjadi pada bulan purnama. Dan Paskah, ini ada terjadi di masa Paskah. Paskah selalu dirayakan pada saat bulan purnama. Jadi penjelasan ilmiah tentang kegelapan selama 3 jam, itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah sampai detik ini. That's why ini adalah kegelapan yang adikodrati. Yang menggambarkan tentang murka Allah terhadap manusia, terhadap dosa. Dan itu ditimpakan kepada Yesus. Kita akan masuk di dalam kegelapan. Mari kita matikan lampu semua. Oh tidak ya. Kita akan masuk pada kegelapan. Kegelapan berbicara tentang kondisi di mana kita tidak bisa melihat satu titik harapan lagi dalam hidup kita. Tidak ada harapan untuk pemulihan keuangan kita. Tidak ada harapan untuk pemulihan hubungan kita. Tidak ada harapan untuk kesembuhan sakit penyakit kita. Dalam titik tertentu dalam hidup kita, Tuhan mengizinkan kita untuk masuk dalam kegelapan akibat dosa kita. Di mana semuanya hancur dan saudara kayak ngelihat gak ada harapan lagi nih untuk Tuhan bisa memulihkan keuangan saya. Gak ada harapan lagi nih untuk Tuhan bisa memulihkan keluarga saya. Gak ada harapan lagi untuk saya disembuhkan. Gak ada harapan. Kegelapan bicara tentang kondisi yang seperti itu. Saudara gak punya harapan apa-apa lagi. Saudara gak bisa lihat ke depan, gelap. Di atas salib, hukum dan anugerahnya berpelukan erat. Keadilan dan kasihnya melebur menjadi satu di dalam kesempurnaan pribadi Allah. Di atas salib saudaraku, hukum dan anugerahnya itu berciuman. Yesus, Allah adalah Allah yang sangat adil.
semua dosa dan pelanggaran harus dibayar. Dibayar dengan korban. Dan Yesus menjadi korban. Untuk membayar keadilan Allah itu. Tapi di atas salib ada juga anugerah yang disediakan buat dia melalui substitusi. Dia menggantikan kita. Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah, that's why Tuhan selalu mengizinkan kita menjalani konsekuensi dosa dan menderita. Loh, kenapa Glenn? Kan semua udah ditanggung di atas kayu salib. Tapi kenapa kita tetap harus jalani konsekuensi dosa? Kita kan bertanya-tanya seperti itu. Kenapa? Kenapa begitu saya terlalu banyak belanja di Shopee akhirnya pinjol bermasalah gitu ya. Kenapa? Gara-gara saya nggak bisa menahan nafsu birahi saya, sehingga saya harus mengalami konsekuensi dosa. Keluarga yang hancur. Kenapa? Bukannya semua udah ditanggung di atas kayu salib. Itu menggambarkan keadilan Allah dalam diri kita. Tuhan selalu memberikan konsekuensi dosa. Mengizinkan konsekuensi dosa itu terjadi dalam diri kita. Sebagai keadilan Allah. Yang harus kita lakukan saat kita masuk ke dalam penderitaan akibat konsekuensi dosa adalah masuk dalam anugerah. Waktu saudara menderita akibat konsekuensi dosa, Tuhan memang izinkan. Izinkan. Waktu saya jatuh, saya harus hancur keluarga saya. Saya harus menderita, bisnis saya hancur. Semua hancur. Saya menderita sekali. Yang gak pernah naik kereta, saya harus maksain diri untuk naik kereta, saudara. Ya, dempet-dempetan. Nena tahu banget apa yang Kak Glenn rasakan pasti. Ya. Terus uang di ATM tinggal 900 perak tuh sering beberapa kali kejadian. Nggak punya duit untuk datang ke gereja itu sering terjadi. Begitu menderitanya. Gitu. Dan saya berpikir, wah ini luar biasa. Tapi tahukah saudara bahwa anugerah Allah bukan hanya bicara tentang di mana segala sesuatu dipulihkan dalam hidup saudara. Tapi anugerah Allah juga bicara tentang segala sesuatu yang kau alami, yang kau dikuatkan di dalam roh. Itu adalah anugerah Allah. Di dalam penderitaan kita tetap bisa kuat. Di dalam penderitaan walaupun tanpa alasan, tanpa ada harapan, tapi kita bisa berharap. Di dalam penderitaan kita tetap bisa memuji Tuhan, itu anugerah. Itu anugerah, saudara. Bahkan di dalam kegelapan yang paling pekat, kita sampai tidak bisa melihat diri kita sendiri. Waktu kita gelap banget nih saudara, saudara ngeliat tangan, gak kelihatan loh tangan gue. Saudara ngeliat kaki gak kelihatan. Kegelapan yang paling pekat Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Saat-saat inilah dimana kita kehilangan identitas kita. Karena kenapa saudara? Karena udah sering gagal. Karena udah sering jatuh. Karena udah terlalu banyak kebohongan sampai kita udah gak tahu lagi siapa diri kita. Who am I? Sampai kita gak tahu lagi. Selama ini yang saya bangun sebagai suami yang setia, hilang. Siapa gue? Selama ini yang saya bangun sebagai anak muda yang gak pernah nyerah dalam bisnis, bangkrut. Gak bisa bangkit lagi. Siapa gue? Dalam kegelapan yang paling pekat sampai kita kehilangan identitas kita. Karena udah terlalu banyak kegagalan, terlalu banyak kejatuhan, banyak kebohongan sampai kita bingung siapa diri kita. Dalam titik ini, kita sedang dituntun dalam kurung seolah-olah dipaksa masuk dalam area
Kita bisa berkata, ya udah deh, yang penting ada Kristus aja di samping gue, itu cukup buat gue. Yang penting ada Kristus di samping gue, itu cukup buat gue Tuhan. Yang penting lo jangan tinggalin gue Tuhan. Itu cukup. Dalam satu titik ini, engkau akan berkata, aku gak peduli deh Tuhan mau pulihin atau enggak keluargaku, aku gak peduli deh Tuhan mau pulihin atau enggak bisnisku, aku gak peduli Tuhan. Yang penting engkau tetap bersama dengan aku. Ini yang Tuhan butuhkan dalam hidup kita, saudaraku. Pemulihan keluarga, pemulihan uang, bisnis, itu hal yang secuil buat Tuhan. Yang concern terbesar dalam diri dia adalah hatimu, hatimu, hatimu. Itu yang susah banget. Karena kita selalu berusaha menjadi raja atas hidup kita, kita selalu bilang kita bisa. Kita cuma suruh Yesus jadi pembantu. Yesus, tolong gue ya, gue mau bisnis ini. Tuhan, gue mau kesini ya, tolong gue. Dia cuma pembantu. Tapi dalam proses kegelapan ini, Tuhan sedang take over, Glenn. Ikut gue, Glenn. Ikut gue. You are safe with me. Hanya gue lah yang lo butuhin, Glenn. Desember awal, ya, saya jatuh bulan Mei. Desember awal, kalau nggak salah November awal atau Oktober awal, Mei udah balik ke rumah. Tapi hubungan kita belum baik-baik aja. Sangat tidak baik lah hubungannya. Nah, Desember awal, saya ke UCARE. Ini, waktu masa-masa ini saya udah dalam kondisi seperti ini, saudara. Saya udah gak peduli lagi. Tuhan mau pulihkan hubungan keluarga, Tuhan mau pulihkan keuangan saya udah gak peduli. Saya cuma bilang, yang penting ada Kristus aja, cukup aja. Cukup aja. Tiba-tiba habis UCARE karya ngomong gini. Tapi gue yakin kok Glenn, kalau Tuhan udah dapat isi hati lo dan Tuhan lo udah bilang crisis enough, Tuhan tuh pulihin lo semuanya. Dia ngomong gitu, gue gak amin loh dalam hati gue. Gue ngomong, gak penting. Gue udah bilang, gue gak penting. Dalam hati gue nih, gak penting. Gue gak peduli lagi sekarang keluarga gue dipulihkan atau bisnis gue dipulihkan atau gak peduli. Yang penting Christ is enough. Gak perlu waktu yang lama. Kita anniversary tanggal 13 Desember. Tiba-tiba Mei ajak kita date lah. Waktu saat date itu, tiba-tiba Tuhan pulihin aja hubungan kita. Dari tanggal 13 Desember itu sampai hari ini, gue pacaran 5 tahun sama Mei. Menikah 11 tahun sekarang. Gue gak pernah mengalami perlakuan Mei yang sebaik ini dari selama gue kenal dia. Gue gak doain lagi loh bro. Gue gak minta lagi sama Tuhan. Dan Mei balik waktu gue belum ada duit. Udah kayak Miara Brondong dia gitu. Ya kan? Karena ongkos aja gue minta sama dia gitu ya. Beli beras aja gue minta gitu. Tapi tiba-tiba waktu masuk bulan Januari. Cat. Berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan melimpah. Dibukain bisnis baru, investor banyak yang masuk. Bukan cuma itu doang nih. Bisnis gue yang laser cutting, yang udah bangkrut lagi, tiba-tiba ada aja yang mesen. Dari bulan Januari sampai sekarang, kira-kira omsetnya udah 200 jutaan. Si laser cuttingnya doang. Gue gak pernah minta lagi loh. Ini peristiwa ya, ini bukan formula, ini bukan doktrin. Tapi kita lihat bagaimana Injil mengubahkan hidup kita. Ternyata untuk memulihkan segala sesuatu dalam hidupmu itu hal yang
cuil. Hal yang cuil banget. Tuhan hanya butuh hati kita. Itu yang paling sulit. Hari ini gue hidup setiap hari, kadang-kadang gue udah kayak orang gila, saudara ya. Setiap hari gue cuma bengong, nangis. Karena gue ngerasain kasih karunia Tuhan terjadi dalam hidup gue dan luar biasa banget. 0% dari andil gue dan 100% kasih karunia Allah. Kita bisa bersatu lagi dari kesalahan satu sama lain. Itu juga kasih karunia Tuhan. Tiba-tiba kita bisa terima lagi satu sama yang lain. Itu hal yang luar biasa. Orang yang diizinkan Tuhan untuk mengalami kegelapan ini adalah sebenarnya orang yang terkasih karunia di dalam Kristus. Jadi kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami kegelapan yang paling pekat dalam dirimu, jangan marah dulu guys. Jangan marah dulu. Itu artinya engkau dikasihi oleh Tuhan. Saat kita masuk dalam kegelapan, ini seperti Yesus sedang menarik kita masuk ke dalam maligai cintanya. Berduaan saja, saudara. Dan meninggalkan berhala-berhala yang lain. Yesus tendang, lu jangan masuk, di luar aja lu. Dengan maksud apa saudaraku? Agar kekaguman kita akan pribadi Yesus Kristus dan Allah itu jauh lebih besar dari segala kekaguman-kekaguman atas berhala-berhala hidup kita. Buktinya kita bisa hidup tuh tanpa berhala-berhala itu. Saya menyadari di dalam penderitaan saya nggak ada uang, saya bisa hidup. Saya menyadari dalam penderitaan saya nggak ada berhala-berhala yang lain, saya bisa hidup. Bahkan beda banget. Saya sering ngomong sama istri saya sekarang. Kayaknya sekarang agak perkitiu sih ini, agak ngegombal gitu. Kayaknya sekarang rasa mencintai aku ke kamu tuh beda loh. Tapi yang beda. Kalau dulu tuh rasa cintanya cuma dari asal diri kita ke dia, terus apa yang dia bisa lakukan terhadap diri kita. Tapi saat ini tuh kita mencintai dia karena kagum dengan apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup kita, beda banget. Fokusnya bukan lagi pada diri kita, pada diri dia, fokusnya pada Kristus. Makasih banget Tuhan. Tuhan udah balikin istri gue yang paling cantik sedunia ini gitu ya. Dan bisa lihat, gila ini anugerahnya luar biasa banget. Dan itu kekaguman itu yang terus kita buat. Saudaraku, saat kita berkata tidak ada seorang pun yang mengerti penderitaan kita, that's true, benar, agree, 100% agree saudaraku. Aku gak akan ngerti apa yang kau rasakan. Ya, suamimu gak akan ngerti, istrimu gak akan ngerti apa yang kau rasakan, pagem gak akan ngerti. Bahkan seluruh manusia di muka bumi ini gak ngerti apa yang lo rasakan. That's true. Tapi kita bodoh. Karena penderitaan kita hanya secuil dari penderitaan Kristus. Ada satu pribadi yang benar-benar ngerti apa yang kau alami. Engkau malu, dia lebih malu lagi di atas kayu salib, saudaraku. Engkau tersakiti, dia lebih sakit lagi di atas kayu salib. Engkau sendirian, dia kurang apa sendiriannya. Nanti kita bahas nih habis ini. Si Eloi itu. Ya kan? Apa penderitaanmu? You name it. Gak ada yang Yesus gak alami. Bahkan apa yang kita alami hanya secuil dari apa yang dia alami. Ya. Deg-degan. Kita baca lagi ya, jangan bosan ya. Ya, sama-sama aku kita baca. Saya yang putih, saudara yang orange. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3 bersuara Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, Pak Gem kan udah jelasin tuh minggu lalu. Rabi, Rabi, si Yudas kan ngomong kayak gitu.
Eloi, Eloi gitu kan ya. Jadi makanya kalau sekarang kalau saudara manggil Besti 2 kali. Saudara. Ya kan? Ya. Kalau manggil Besti 2 kali. Panggilan 2 kali ini kan Pak Bagam udah jelasin itu adalah panggilan sayang. Ya. Panggilan cinta. Kalau gue sama istri panggilnya Bi. Bibi. Jadi pembokat ya. Jadi, nah, itu adalah panggilan rasa sayang. Nah, ini adalah hubungan yang intim antara Yesus dengan Bapa. Kalau suatu saat misalnya Roni bilang, Glenn, gue mau you and I end. Gue udah gak mau berhubungan lagi sama lo. Mungkin gue agak bertanya, kenapa ya? Tapi gak sedih-sedih amat, soalnya dia lawakannya juga jadul gitu kan. Ya kan? Terus overprotected juga sama anaknya gitu kan. Yang gak jelas gitu. Case-nya di mana? Pulang, tawuran, ada tawuran di situ. Tawuran zaman now, masih tawuran gitu kan. Apa sih gitu kan. Paling gue gak akan apa-apa gitu kan. Ya, paling biasa aja lah, sedihnya cuma sebentar lah paling gitu. Ya kan? Tapi saudaraku, di bulan Mei itu, ya, waktu di bulan Mei, waktu istri gue panggil gue waktu gue pulang dari Manado, kita ketemu di Pondok Indah Mall, dan dia bilang, aku mau cerai. Wah, itu rasanya. Gue gak mau nangis, meleleh sendiri. Dalam hati gue, apaan sih ini air mata nih? Gitu kan. Hancurnya tuh luar biasa. Rasa kehancurannya sangat luar biasa sampai sakitnya tuh bener-bener gimana gitu. Ya. Itu yang hubungan 5 tahun pacaran, 10,5 tahun menikah pada saat itu. Itu aja rasanya udah kayak gitu. Saudara ingat kan khotbahnya Stephen waktu awal-awal kita Markus ini yang bicara tentang tarian. Hubungan Kristus dengan Bapa itu sudah terjadi bahkan sebelum dunia dijadikan. Dalam kekekalan yang sangat panjang. Saudara bisa rasakan dia tidak pernah terpisah dari Bapaknya. Tapi di momen ini Kristus harus terputus dari tarian. Saudaraku, ini bukan hal yang mudah. Waktu kita baca hal ini kita cuma bilang, oh ya cuma elo-elo lah bahasa. Ini enggak loh. Ini hubungan yang udah ada dari kekekalan dan di momen ini, momen di mana Yesus menggantikan kita. Dia harus terputus dari tarian itu, dari hubungannya dia dengan Bapa. Ini enggak sembarangan, saudara. Ini adalah penderitaan Kristus yang terbesar. Saat dia bisa terputus dari tarian itu dengan Bapa. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkanku? Bukanlah pertanyaan retoris. Jawabannya adalah demi Anda. Demi saya, saudaraku. Demi kita semua. Agar kita tidak akan pernah ditinggalkan lagi. Wow. Luar biasa, saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu deh buat Tuhan. Tuhan ajaib banget, Tuhan ajaib luar biasa. Dia lakukan ini untuk saudara. Dia rela terputus, dia rela nggak punya hubungan lagi saat itu, terputus dari tarian, dia rela. Untuk apa? Untuk saudara, untuk saya. Supaya saudara nggak akan pernah ditinggalin lagi. Nggak akan pernah ditinggalin lagi. Mudah-mudahan ini ayat yang terakhir. Ya, saya yang bacain dari saudara, karena dari tadi makin lesu kayaknya gitu ya. Saya bacain buat saudara. Dan pada jam 3 bersuara Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat ia memanggil Elia. Kiranya manggil Elia. Maka datanglah seorang
dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan memberikan Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkannya. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Yang pertama kali menyadari bahwa Yesus adalah anak Allah, adalah kepala pasukan. Why? Kepala pasukan ini dia orang yang udah sering membunuh, saudara. Dia udah lihat banyak kematian. Tapi waktu dia lihat kematian Kristus, dia tahu bahwa ini kematian yang bukan sembarangan. Ini kematian yang adikodati. Karena Yesus adalah korban yang mengakhiri segala korban. Tabir yang berat dan tebal itu terbelah dua, mengakhiri semua kegelapan rohani kita, saudaraku. Kristuslah yang kau butuhkan untuk mengakhiri semua kegelapan rohanimu. Dengan terus memandang salib, kita dimampukan melalui semua penderitaan. Rasa malu kita atas dosa-dosa kita dibayar lunas. Kecintaan kita akan dosa menjadi tidak sebanding dengan kecintaan Yesus terhadap kita. Ketaatan, buah pertobatan, kekudusan bukan lagi menjadi hal yang berkeringat, yang kita usahakan banget gitu. Tapi muncul dengan sendirinya, natural. Sehingga kita rest, selah, sabat. Ini sebenarnya slide-slide pamungkas gue, tapi udah gue bocorin waktu YouCare. Sayang banget sih sebenarnya, tapi gue ulang lagi ya. Dalam Injil tidak ada lagi kata harus. Tetapi yang ada hanya kata kagum. Kita tidak lagi harus hidup kudus. Tetapi karena kita kagum akan apa yang dia telah perbuat dalam hidup kita, membuat kita merelakan diri untuk berkomitmen dalam kekudusannya. Dalam Injil kita tidak harus lagi berbuah, nggak perlu. Tetapi karena kita kagum akan kasih-Nya yang sempurna dalam jernih hidup kita, secara tidak sadar ada buah yang keluar dalam hidup kita. Kita tidak harus, dalam Injil kita tidak harus lagi berkorban. Tetapi karena kita kagum akan pengorbanannya yang tak terbatas untuk kita, maka kita akan berkorban dalam sukacita dan kerelaan. Yang terakhir, dalam Injil, kita tidak harus menanggalkan manusia lama kita. Tetapi karena kita kagum akan pribadi yang menyatakan diri dalam hati kita di setiap musim kehidupan kita. Dari semua penderitaanmu, semua kesenanganmu, semua musim hidupmu. Maka tanpa sadar, kita menjadi manusia baru. Tidak ada kata harus dalam Injil. Yang ada hanyalah rasa kagum. Kagum. Kekaguman kita akan pribadi Kristus. Melebihi semua kekaguman kita atas segala hal di bumi. Karena di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Come on guys. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Secuil, hanya secuil penderitaan Kristus apa yang kami alami Tuhan. Tapi kami hanya berhenti menggerutu, geram, gak penting. Tapi hari ini kami mau kagum, kami mau masuk dalam jernih bersama dengan Engkau di setiap penderitaan kami Tuhan. Jadilah Allah atas hidup kami. Jadilah Raja atas hidup kami Tuhan. Karena Engkau pasti akan menjadi yang terindah.
Engkau akan menjadi yang termulia, engkau akan menjadi hal yang kami kagumi. Melebihi segala berhala-berhala yang pernah hinggap dalam hati kami. Makasih banyak Tuhan, makasih banyak. Substitusi, pengorbanan, kematianmu. Makasih banyak untuk semua. Kau sungguh luar biasa. Kau sungguh luar biasa.